Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Panitia KKN Angkatan 10 tahun 2021, Bapak Ibu DPL yang kami hormati, dan para peserta KKN tematik COVID-19 Angkatan 10 yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba sharing mengenai materi komunikasi dalam pengabdian bermasyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa KKN adalah salah satu wujud dari pengabdian kepada masyarakat. Nah, bagaimana sih pengabdian kepada masyarakat itu? Pengabdian masyarakat merupakan suatu keharusan untuk menyampaikan kerangka berpikir dalam mencermati setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat, serta membiasakan diri memecahkan suatu masalah secara ilmiah dan sistematis sesuai dengan profesinya, sehingga dapat diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Perhatikan kata kuncinya di sini, yaitu menyampaikan. Menyampaikan butuh apa? Menyampaikan itu butuh komunikasi. Kemudian, dalam memecahkan masalah secara ilmiah dan sistematis tersebut sesuai dengan profesi, artinya dengan berbagai kebidanan program studi yang kita pelajari dari masing-masing program studi, sebisa mungkin kita kolaborasikan untuk dapat menyelesaikan masalah yang ada. Dalam hal ini, KKN kali ini ada program studi PAI, ada program studi teknik informatika, DKV, dan lain-lain. Tentu sebisa mungkin kita mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari untuk mencapai tujuan dari pengabdian masyarakat, yaitu memberikan kontribusi atau membantu meningkatkan berbagai kebutuhan masyarakat serta memecahkan masalah yang dihadapi agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Itulah tujuan dari pengabdian masyarakat. Lihat kata kuncinya, memberikan kontribusi. Memberikan itu adalah butuh yang namanya komunikasi. Oke. Untuk mewujudkan apa yang dimaksudkan dalam pengabdian masyarakat, seperti yang kita bahas tadi, dibutuhkan komunikasi yang efektif. Apalagi KKN ini adalah program yang cukup singkat, yaitu selama 60 hari. Menurut definisi, komunikasi adalah suatu teknik dalam penyampaian ide atau gagasan kepada orang lain dengan tujuan agar penerima ide atau gagasan memiliki persepsi yang sama dengan penyampai pesan. Kemampuan berkomunikasi sangat penting peranannya bagi pengabdi atau kita sebagai pengabdi, baik itu peserta KKN maupun DPL dan dosen-dosen lainnya, agar para pengabdi dapat menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan pengabdian yang terdiri dari pelaksanaan mulai dari observasi, kemudian merencanakan program kerja, kemudian kesanggupan mitra, dan hal-hal teknis lainnya, baik dalam internal tim pengabdi maupun dengan warga masyarakat lokasi pengabdian, maka diperlukan komunikasi yang efektif. Seperti yang kita bahas di awal, bahwa pengabdian adalah wujud implementasi dari apa yang selama ini kita pelajari untuk memecahkan masalah di masyarakat. Dalam pelaksanaannya pasti membutuhkan yang disebut dengan manajemen, mulai dari proses perencanaan, kemudian ada juga nanti pengarahan oleh DPL ataupun pengarahan dari panitia misalnya, dan organisasi dalam kelompok dengan pemberdayaan tim sesuai dengan bidang program studi masing-masing atau yang punya keahlian lain untuk bisa menyelesaikan masalah yang mau diangkat di objek pengabdian dalam KKN kali ini. Pada hakikatnya, manajemen yang efektif merupakan komunikasi yang efektif, di mana dalam manajemen suatu organisasi, peran komunikasi dibutuhkan agar tim pengabdi dapat mencapai tujuan.
menjaga keseimbangan antara tujuan, sasaran, dan kegiatan yang dilakukan, serta mencapai efisiensi dan efektivitas tim. Sebab, melalui komunikasi, fungsi-fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dapat tercapai. Kemudian secara umum, proses komunikasi terdiri dari 3 komponen komunikasi utama, yaitu pengirim pesan atau komunikator, penerima pesan atau komunikan, dan pesan yang disampaikan itu sendiri. Apa itu? Komunikator adalah orang yang menyampaikan gagasan atau ide yang dimilikinya kepada orang lain dengan harapan agar orang tersebut dapat memahami maksud pesan dan memberikan reaksi positif. Dalam hal ini, kita, peserta KKN, adalah sebagai komunikator awal. Kita datang ke desa, kula nuwun kepada petinggi maupun calon mitra-mitra yang ada di desa tersebut. Kita sampaikan maksud kita apa dalam kegiatan KKN kali ini. Kemudian ada pesan. Pesan merupakan ide, gagasan, ataupun informasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan. Pesan tersebut dapat berupa pesan verbal maupun non-verbal. Sedangkan materi pesan berupa informasi, ajakan, rencana program kerja, pertanyaan, dan sebagainya. Pesan verbal maupun non-verbal tersebut disampaikan oleh komunikator dalam bentuk simbol atau isyarat yang dipahami komunikan. Jadi dalam hal ini, kita sebagai komunikator menyampaikan pesan tersebut bisa menggunakan instrumen. Contohnya saat observasi, teman-teman menggunakan instrumen observasi yang nanti disediakan oleh panitia. Itu adalah medianya. Kemudian komunikan atau penerima pesan adalah orang yang ditargetkan oleh komunikator untuk menerima pesan yang disampaikan. Dalam hubungan dengan komunikan, sesuaikan simbol atau isyarat dan bahasa yang mudah dipahami dan diartikan dengan baik oleh komunikan, sehingga ide atau gagasan yang disampaikan dapat menjadi kesepemahaman bersama. Jadi dalam hal ini, baik komunikator, kita sebagai komunikator, maupun komunikan atau pihak desa, itu dalam proses komunikasi kita harus menyamakan frekuensinya. Kenapa? Kalau frekuensinya sama, kita bisa menyampaikan pesan yang kita bawa dengan baik dan bisa diterima oleh komunikan, yaitu oleh desa, secara baik pula, tidak ada penolakan dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan respon oleh komunikan. Kemudian respon itu berujung pada umpan balik nanti yang akan kita eksekusi. Umpan balik merupakan tanggapan atau isyarat yang diberikan komunikan setelah memahami pesan yang diberikan. Umpan balik tersebut mencirikan proses komunikasi yang efektif. Umpan balik ini berisi kesan yang disampaikan baik dalam bentuk verbal maupun non-verbal oleh komunikan. Umpan balik merupakan hal yang penting dalam mengetahui keberhasilan komunikasi. Sebab melalui umpan balik, komunikator dapat mengetahui dampak dari pesan yang disampaikannya kepada komunikan, serta mengetahui apakah komunikan dapat memahami pesan yang disampaikan dengan baik. Jadi dalam proses komunikasi ini dibutuhkan alur yang baik, bahasa yang baik, kemudian frekuensi yang sama dalam menyampaikan pesan dengan media yang baik. Sehingga ini adalah titik awal, berikan kesan yang baik untuk menyampaikan apa maksud dan tujuan dari KKN kali ini. Sehingga seorang komunikan atau pihak desa yang nanti akan menjadi objek mitra kita itu bisa
mengerti maksud dan tujuan kita dengan baik dan bisa merealisasikan apa yang ingin kita laksanakan di desa tersebut. Kemudian, sebagai tim pengabdi yang melakukan pengabdian kepada masyarakat, tidak bisa dihindarkan dari komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Teknik berkomunikasi yang baik meliputi beberapa prinsip, seperti pertama, berbicara dengan efektif, yaitu berbicara tanpa bertele-tele. Basa-basi boleh, tapi jangan sampai terlalu melebar basa-basinya, dengan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti. Itu yang pertama, prinsipnya. Yang kedua, prinsip motivasi, yaitu pembicaraan mengandung dorongan dan penyemangat bagi lawan bicara sehingga bisa mempengaruhi untuk melakukan sesuatu dengan baik. Kita mempunyai motivasi yang tinggi dengan membawa misi dari kampus kepada desa untuk memberikan sedikit solusi dari permasalahan yang akan kita angkat di dalam KKN kali ini. Kemudian yang ketiga prinsipnya adalah prinsip perhatian, yaitu memperhatikan lawan bicara seperti apa situasi serta cara penyampaian materi agar bisa dimengerti oleh komunikan. Sebisa mungkin pada saat kita berkomunikasi dengan lawan bicara, dengan pihak desa, dengan mitra, berikan perhatian yang baik agar bisa fokus dalam berkomunikasi. Dan yang keempat, berbicara menggunakan indera dan media, yaitu berbicara dengan bantuan ekspresi atau alat peraga untuk memperjelas maksud pembicaraan. Jadi selain kita menyamakan frekuensi dalam berkomunikasi, frekuensi dalam ekspresi juga harus bisa kita seimbangkan. Seperti apa? Ketika nada bicara lawan kita rendah, jangan sampai kita menyampaikannya dengan nada tinggi. Ketika lawan bicara kita menyampaikan dengan nada yang sedang, kita harus bisa mengikuti dengan nada yang sedang, atau dengan kata yang cepat, atau dengan kata yang lambat. Kita harus bisa menyesuaikan apa yang menjadi objek kita. Itu prinsip dalam berkomunikasi. Selain itu, ada 5 teknik berkomunikasi yang dapat dipraktikkan oleh para pengabdi. Yang pertama, kesan antusias. Perlihatkan keseriusan atau antusiasme dalam komunikasi dua arah ketika berbicara atau ketika lawan bicara memberikan respon pembicaraan dengan pendapat, saran, ataupun kritik mereka. Dengan demikian, lawan bicara akan merasa dihargai dan dapat fokus sepenuhnya pada pembicaraan. Jadi berikan kesan antusias, jangan kelemar-kelemar, apalagi pada saat kesan pertama, kita datang kula nuwun kepada petinggi atau kepada mitra, kok menggunakan jas alma mater tapi modelnya kok kelemar-kelemar, itu akan memberikan kesan yang tidak baik. Jadi berikanlah kesan antusias. Bapak, saya ingin KKN di sini, saya ditugaskan KKN di desa sendiri, saya sebagai warga desa sangat antusias untuk bisa membantu desa setidaknya dalam waktu 60 hari ini. Apa yang bisa kami bantu Bapak? Misal seperti itu. Yang kedua, perhatikan bahasa tubuh. Bahasa tubuh yang baik akan memperlihatkan kesan yang baik. Dalam berkomunikasi, kegiatan pengabdian pun membutuhkan kesan bahasa tubuh yang menyenangkan agar mitra tertarik dalam topik pembicaraan dan agar tujuan dapat tercapai dengan baik. Kemudian yang ketiga, kontak mata. Interaksi dengan mitra membutuhkan tingkat fokus yang konsisten. Kontak mata pengabdi dengan mitra adalah salah satu cara agar perhatian dan fokus mitra dalam mengikuti kegiatan pengabdian dapat berjalan sesuai harapan. Dan yang keempat, berbicara dengan energi. Pembicaraan dalam berkomunikasi lebih menarik apabila diiringi dengan energi penyampaian yang tepat. Hal ini juga akan meningkatkan fokus dari mitra
terkait penyampaian materi dari pengabdi. Jadi teknik berkomunikasi kita dengan mitra kita, berikanlah kesan yang antusias, kemudian bahasa tubuh kita juga harus memberikan kesan yang bagus, kemudian kontak mata jangan sampai kalau kita bicara dengan lawan jenis kita, tatap matanya dengan baik. Itu akan memberikan ekspresi bahwa kita fokus memperhatikan apa yang kita bicarakan dengan lawan jenis kita. Kemudian energi juga harus bagus, jangan kelemar-kelemar. Teman-teman sebagai peserta KKN adalah mewakili kampus, membawa nama baik kampus, sehingga kalau kesan itu diterima tidak baik akan berimbas kepada kampus juga. Mungkin demikian. Kemudian dalam berkomunikasi ada yang namanya jaringan komunikasi. Secara global, jaringan komunikasi ada dua. Jaringan komunikasi secara formal dan jaringan komunikasi secara informal. Di mana jaringan komunikasi secara formal itu dengan memperhatikan struktur organisasi. Kalau jaringan komunikasi informal itu tanpa memperhatikan struktur organisasi. Kemudian dalam hal ini, jaringan komunikasi formal kita adalah teman-teman sebagai kelompok itu ada yang namanya koordinator kelompok. Kemudian nanti ada yang namanya koordinator mitra, ada anggota, ada divisi-divisi. Kemudian nanti berhubungan dengan DPL, desain pembimbing lapangan, berhubungan dengan panitia, berhubungan dengan mitra, berhubungan dengan petinggi. Nah, ini butuh yang namanya jaringan komunikasi agar komunikasi itu terus berjalan berkesinambungan dan tidak terputus. Komunikasi horizontal contohnya secara internal teman-teman nanti akan berkomunikasi berhubungan dengan sesama anggota. Kalau diagonal nanti berkomunikasi, berkoordinasi dengan lain divisi, antar divisi. Kemudian komunikasi secara vertikal adalah komunikasi misalnya koordinator kelompok dengan DPL, misalnya koordinator kelompok dengan panitia. Komunikasi vertikal terdiri komunikasi ke atas dan ke bawah. Ke atas adalah koordinator kelompok dengan DPL misalnya yang bersifat informatif. Kemudian komunikasi ke bawah dari DPL, sebaliknya dari DPL kepada koordinator kelompok atau kepada anggota secara langsung. Nah, jaringan komunikasi informal itu nanti contohnya teman-teman bisa mencari informasi secara tidak langsung dengan kelompok lain, mencari referensi, kemudian mencari kepada mitra atau kepada perangkat desa. Dalam hal ini tujuannya adalah untuk mencari informasi-informasi atau konfirmasi penjelasan tambahan, memperluas pesan, mencatat informasi, kemudian membagi informasi lebih luas dan saling melengkapi. Pengiriman pesan secara efektif itu ada 3 yang harus kita perhatikan sebagai komunikator. Yang pertama, kita harus mengusahakan agar pesan-pesan yang kita kirimkan mudah dipahami. Kemudian yang kedua, pengirim harus memiliki kredibilitas di mata penerima. Dan yang ketiga, kita harus berusaha mendapatkan umpan balik secara optimal tentang pengaruh pesan terhadap diri penerima. Jadi, pentingnya pesan yang akan kita sampaikan, yang kita bawa dengan menggunakan media atau instrumen yang baik, itu yang pertama kita harus benar-benar memahami apa yang akan kita sampaikan. Kita harus menguasai apa yang akan kita sampaikan. Nah, dalam hal ini teman-teman harus menguasai apa sih ruang lingkup KKN dari awal, dari mulai hari ini, pembekalan kali ini, sampai dengan nanti pelaporannya. Itu ruang lingkupnya seperti apa teman-teman harus kuasai, kemudian nanti dikomunikasikan di internal maupun dikomunikasikan secara eksternal, secara informal dengan petinggi, nanti kula nuwunnya seperti apa,
kemudian dengan mitra nanti cara mengajaknya bagaimana, itu harus benar-benar disampaikan dengan baik, dengan cara yang baik, dengan teknik-teknik yang seperti kita bahas di atas. Kemudian kita sebagai pengirim pesan harus memiliki kredibilitas di mata penerima. Tentu jelas kita mewakili kampus, kita atas nama Unisnu Jepara sudah dipandang sebagai pihak kredibel di mata desa-desa khususnya yang ada di Jepara. Kita harus berusaha memberikan umpan balik secara optimal tentang pengaruh pesan terhadap diri penerima. Jadi kalau kita menyampaikannya dengan baik, kemudian insya Allah nanti respon umpan baliknya itu juga diterima dengan baik oleh mitra atau pihak desa. Faktor penunjang komunikasi. Yang pertama, perencanaan dan penyusunan pesan yang dapat menarik perhatian lawan bicaranya. Kita harus rencanakan apa yang akan kita sampaikan, kemudian kita susun dengan rapi pesan-pesan yang akan kita sampaikan, sehingga sebisa mungkin menarik perhatian pihak desa atau lawan bicara kita atau mitra yang akan kita gandeng. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa maupun alat komunikasi yang mudah dipahami kedua belah pihak. Jadi inilah fungsinya kita menyamakan frekuensi dalam berkomunikasi. Bahasa maupun alat komunikasi yang mudah dipahami kedua belah pihak. Kalau memang kita tidak bisa secara langsung, syukur-syukur bisa ketemu langsung dengan pihak desa maupun mitra, bisa kita sampaikan secara langsung dengan instrumen yang ada. Kalau tidak bisa, kita dengan menggunakan alat komunikasi, dengan menggunakan WhatsApp misalnya atau telepon secara langsung, tentu dengan cara yang berbeda. Yang ketiga, menggunakan timing yang tepat saat berkomunikasi. Dan yang terakhir, merencanakan tujuan maupun sasaran yang sesuai dengan kebutuhan lawan bicara. Jadi kita harus gali lebih baik apa yang dibutuhkan oleh mitra, baru kita rembuk apa sih solusi yang bisa kita berikan sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan bidang kita untuk menyelesaikan masalah yang ada. Jadi, komunikasi yang efektif tergantung pada kemampuan Anda untuk membaca sikap orang lain atau kelompok yang Anda ajak berkomunikasi. Anda dapat melakukan ini dengan mengamati bahasa tubuh mereka dan mendengar secara aktif untuk memastikan bahwa Anda benar-benar memahami sikap dan reaksi mereka terhadap pesan Anda. Dan yang terakhir, tiada solusi tanpa komunikasi. Tak bisa bertatap muka, maka ada telekomunikasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.